Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau murid kesayangan Zheng Hua dibunuh oleh seorang assassin. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan Zheng Hua yang berada di ruangannya. Dia berkata, "Seorang murid dari sekte kami dibunuh oleh seorang assassin. Saya turut berduka cita. Aku memanggilmu kemari karena aku ingin kamu melihat lukanya. Awalnya, aku kira karena pedang. Tapi, cobalah kau lihat sendiri luka dari muridku." Zheng Muryang pun melihat luka dari murid Zheng Hua. Zheng Muryang bergumam, "Apa-apaan ini? Dia dilukai dengan benda yang tipis dan super tajam. Tidak mungkin luka ini karena tebasan pedang." Zheng Hua berkata, "Apa kamu pernah melihat luka seperti ini sebelumnya?" "Sejujurnya, saya belum pernah. Bahkan orang yang berpengalaman sepertimu juga tidak tahu. Apa ada orang yang kamu curigai untuk melakukan hal seperti ini?" "Maaf, saya belum bisa memberikan jawaban yang pasti kepada Anda." "Kapan pasukanmu kembali ke Chengdu?" "Mereka akan tiba kira-kira 2 hari lagi. Namun Sekte Kinceng pasti akan waspada saat sejumlah pasukan berkuda memasuki Chengdu." "Tidak masalah, kita akan langsung menghabisi mereka." "Apa Anda ingin langsung menyerang mereka?" "Aku sudah bilang, akan kuberikan apapun yang kamu mau. Tapi kenapa kamu takut? Aku lebih baik mati daripada hidup di bawah langit yang sama dengan Sekte Kinceng." "Baiklah." Di saat Zheng Hua lagi mengeluarkan kekuatannya yang besar, semua orang tidak tahu kalau Peowol sedari tadi ada di ruangan tersebut, melihat situasi yang ada di sana. Kita beralih ke sebuah rumah. Di sana ada Yope yang sedang terluka. Zheng Muryang berkata pada Horanju, "Apa yang terjadi pada Yope?" "Dia bertemu dengan Peowol tadi siang itu. Di saat Peowol sedang makan, kami menyapa Peowol." "Hai Peowol." "Horanju, ada apa?" "Aku mengunjungimu untuk melihat keadaanmu. Dan aku juga minta maaf." "Minta maaf? Aku rasa kami cukup tidak sopan saat itu. Kamu pasti cukup terkejut melihat kami seperti itu." "Aku tidak begitu peduli," ucap Peowol. Horanju bergumam, "Apa? Kamu tidak peduli setelah memperlakukanku seperti itu?" Horanju lanjut berkata, "Tapi mengenai tawaran yang diberikan bos kami, apa kamu tidak mempertimbangkannya kembali? Tentang bergabung dengan awan hitam?" "Iya, aku akan memperlakukanmu dengan baik," ucap Horanju. Tiba-tiba Yope datang menemui Horanju. "Horanju, aku sudah mencarimu kemana-mana. Ternyata kau di sini." "Jangan sentuh aku, Yope. Dan sejak kapan kau mengikutiku?" "Mengikutimu? Memang kau pikir aku punya waktu untuk seperti itu?" "Aku datang untuk mencarimu karena disuruh oleh bos." "Oh, jadi dia ini yang namanya Peowol. Kamu tampan juga ya." "Yope, jangan ganggu orang ini." "Ganggu apanya?" "Yope, memangnya apa yang akan aku lakukan?" "Aku akan memaafkanmu kali ini. Tapi pergilah sebelum aku berhitung sampai 3. Kalau kamu tetap tidak mau pergi, aku akan membuatmu tidak bisa melihat sampai kau mati." "Apa? Si imut ini ingin melawanku?" 1, 2,
3. Dengan tiba-tiba Peowol melemparkan sumpitnya ke Yupe. Tapi Yupe masih bisa menghalaunya. Yupe berkata, "Bajingan! Di mana dia?" Setelah Yupe menghancurkan meja itu, dengan tiba-tiba Peowol sudah ada di atas Yupe yang sudah bersiap menyerang. Dengan satu kali serangan Peowol, Yupe pun tumbang tanpa ada perlawanan sedikit pun. Peowol langsung mengangkat kepala Yupe dan menghancurkan mata dari Yupe tersebut. Yupe pun tumbang dan sudah tidak sadarkan diri. Horanju dengan amarahnya, dia langsung menyerang Peowol. Dengan mudahnya, Peowol menghindari serangan dari Horanju. Dengan tiba-tiba, Peowol sudah berada jauh dari Horanju. Horanju berkata pada Yupe, "Dasar bodoh, kenapa kamu harus mengganggunya?" "Peowol, mari kita akhiri sampai di sini. Aku tidak datang untuk mencari masalah denganmu. Dia sudah membayar akan perbuatannya. Tidak perlu lagi kita untuk berperang. Kamu memang tidak bisa diprediksi. Meski setelah apa yang dia lakukan, aku tidak percaya kamu bisa berbuat sampai seperti ini. Kalau kamu tetap bertindak tanpa berpikir panjang seperti ini, kamu mungkin celaka di masa depan." Peowol tidak mengatakan sedikit pun kata untuk Horanju, tapi dia langsung pergi begitu saja, tanpa ada rasa menyesal sedikit pun. Kita kembali ke waktu di saat Horanju dan Jeng Muryang berada. Jeng Muryang berkata, "Jadi maksudmu dia berakhir seperti ini karena dia ingin mengincar Peowol?" "Benar. Kalau seperti ini harga diriku jadi terluka. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku akan membuatnya membayar apa yang telah dia perbuat terhadap diriku. Kita akan membunuhnya setelah masalah dengan Sekte Kinceng terselesaikan. Kita akan langsung bergerak setelah pasukan berkuda datang. Kita beralih ke tempat klan Dina. Di sana sudah ada Seon dan manajer klan Dina yang bernama San Yeong." San Yeong berkata, "Jadi kau ingin mencari pelaku yang membunuh tuan muda dari klan Guntur?" "Benar. Hal itu sama sulitnya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Satu-satunya petunjuk hanyalah dia menggunakan teknik bela diri Sekte Kinceng. Apa ada rumor-rumor di dunia bawah Chengdu? Kalau itu ada satu orang yang bernama Peowol. Mereka bilang dia punya kemampuan yang bahkan bisa memikat lelaki sekalipun. Sekaligus master bela diri yang kemampuannya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Apa punya hubungan dengan terbunuhnya tuan muda klan Guntur? Kalau itu aku tidak tahu. Namun kalau boleh menebak, dia yang paling cocok dengan orang yang kamu cari. Baiklah. Datang lagi kalau kamu butuh sesuatu." Seon pun pergi meninggalkan tempat tersebut. San Yeon berkata, "Siapakah pelaku pembunuh yang sebenarnya? Mungkinkah orang yang bernama Peowol itu? Mari kita lihat." Nama Peowol. Riwayat pribadi tidak diketahui. Tujuan tidak diketahui. Klan tidak diketahui. Pertama kali terlihat di rumah bordil di Batang. Memiliki kemampuan bela diri luar biasa. Mungkinkah pria itu memang asasin yang membunuh Nam Hosan? Aku yakin markas akan mengatasinya sendiri kalau aku mengirim informasi ini pada mereka. Sayang sekali, orang ini harus hidup dalam pengawasan klan kami." Dengan tiba-tiba ada sebuah tangan di belakang San Yeong. San Yeong bergumam, "Aku tidak bisa bergerak. Ini bahaya." "Kamu siapa?" "Belum lama aku datang ke Chengdu. Aku terkesan kamu tahu sebanyak ini tentang diriku. Aku manajer klan Dina. Klan Dina tidak akan tinggal diam kalau kamu menyakitiku.
Aku tahu, karena itulah aku kemari. Kamu datang kemari meski tahu hal itu. Karena aku tidak mau identitasku tersebar begitu saja tanpa seizinku. Kalau begitu, kamu benar. San Yeong bergumam. Kenapa dia mengatakan begitu saja? Apa dia mencoba membunuhku? San Yeong berkata, "Tolong, ampuni aku. Belum ada orang lain yang melihat buku ini." Lucu sekali, padahal kau begitu bangga menyebutkan namamu tadi. Tidak, percayalah padaku. Dengan tiba-tiba orang itu pun langsung membunuh San Yeong dengan benang-benang yang sudah melilit ke tubuh San Yeong sedari tadi. Dan San Yeong pun langsung mati di tempat tersebut. Kalian penasaran dengan orang tersebut? Atau sudah tahu siapa orang itu? Kalau ingin tahu lebih lanjut, jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!